Hello travelers, kali ini saya dan keluarga akan staycation di Bandung dan milih hotel yang punya family room. Dan pilihannya jatuh pada Hotel Kimaya by Haris Braga Bandung. Setelah mereview beberapa hotel di Bandung yang punya family room, pilihannya jatuh pada hotel ini karena satu adalah lokasinya sangat strategis. Berada di Jalan Braga, jadi kita tahu sendiri ya travelers, Jalan Braga itu terkenal dengan kawasan wisata yang menarik di Jalan Bandung penuh dengan suasana heritage. Dan lokasinya sangat dekat dengan kawasan bersejarah Gedung Asia Afrika. Tinggal jalan kaki kita bisa menikmati suasana di Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika yang penuh dengan nuansa sejarah dan tentu saja beberapa atraksi dari entertainer jalanan yang sangat menarik mata. Travelers juga bisa jalan ke kawasan alun-alun Bandung di mana di sini ada Masjid Raya Bandung yang sangat terkenal dan alun-alun ini juga ditata demikian menarik dengan rumput sintetis di mana kita bisa bawa keluarga dan anak-anak bermain di sini. Mau cari makan juga gampang travelers, di sini banyak pilihan makanan yang bisa kita pilih sesuai dengan selera. Dan tentu saja yang paling menarik adalah nuansa historis dan kawasan Jalan Braga yang memang menjadi salah satu ikon kota Bandung yang sangat terkenal. Jadi ikuti saya ya untuk menikmati suasana di family room Hotel Kimaya by Haris Braga Bandung. Begitu masuk kawasan hotel ini, suasana heritage-nya sih sudah kerasa ya travelers. Gedung dengan arsitektur yang boleh dibilang vintage ya, tapi bukan kuno-kuno banget, dan suasananya juga masih kerasa lah aura-aura bersejarahnya. Dan suasananya udah ditata modern sih traveler, jadi nggak usah khawatir, nggak ada spooky-spooky, nggak nyeremin juga. Nah, kalau kita masuk dari area depan travelers, kita akan mendapatkan beberapa gerobak jajanan dan makanan yang disediakan oleh para pedagang sekitarnya. Jadi travelers, kalau malam hari bagian depan dari hotel ini dialihfungsikan menjadi tempat jajanan, tempat makan, di mana pada malam hari akan ada beberapa pedagang yang menjajakan dan memasak makanannya di area depan hotel dan kita bisa beli dan nikmati. Tentu saja sambil menikmati alunan musik yang disediakan oleh pihak hotel dari home band. Kalau malam hari halaman depan hotel menjadi suasana yang menarik ya traveler, sangat hidup dengan lampu-lampu dan kemudian kita akan merasakan suasana eksotis dengan aura-aura kawasan wisata ya di sekitar Jalan Braga ini. Nah, sekarang kita masuk ke area lobby ya travelers. Suasana vintage-nya sih masih kerasa, tapi ya bukan kuno-kuno banget ya travelers, karena interiornya juga dimix dengan suasana dan sentuhan modern. Seperti ini nih, kita bisa lihat ya bagian plafon di bagian atas lobbynya. Bentuknya melengkung-lengkung dengan garis-garis yang menarik dan kemudian ditata dengan tata cahaya lampu yang menarik. Jadi kelihatannya eksotis. Terus kemudian kita lihat juga perabotannya juga masih menggunakan perabot-perabot yang bernuansa jadul ya, tapi masih terkesan modern dengan kursi rotan dan kursi kayu. Kayaknya kalau sore-sore atau malam hari duduk-duduk di sekitar hotel ini, di lobinya sangat menarik ya travelers, karena suasana heritage-nya sangat terasa. Dan travelers bisa duduk juga di bar lounge yang terdapat di area lobi. Duduk-duduk di sini sambil menikmati kopi teh atau menikmati kehangatan wine, rasanya oke-oke saja ya, apalagi dengan pilihan cake and pastry yang kelihatannya enak yang disediakan di lounge bar ini. Welcome drinknya berupa teh telong bisa dinikmati oleh setiap tamu dan rasanya sih seger dan manis. Oh iya travelers, sebelum bernama Hotel Kimaya by Haris, jadi hotel ini aslinya adalah bernama Hotel Wilhelmina dan dibangun sejak tahun 26 dan berganti nama beberapa kali dan sekarang ini namanya Hotel Kimara by Haris. Dan nilai sejarahnya juga sangat tinggi travelers, karena pernah digunakan sebagai markas tentara sekutu dan dikunjungi oleh Komandan Perang Asia Tenggara. Makanya hotel ini dijadikan bangunan cagar budaya oleh pemerintah Kota Bandung. Artinya eksterior dari hotel ini tampak luarnya tidak boleh dimodifikasi dengan seenaknya, harus izin. Dan bagian dalamnya boleh dimodifikasi tapi tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Kalau travelers ingin beli oleh-oleh khas Bandung, di sini tersedia counter UMKM di mana travelers bisa membeli produk-produk khas Bandung mulai dari fashion, aksesoris atau produk makanan di bagian pojok kiri hotel. Kali ini saya sudah melakukan reservasi untuk menginap di kamar tipe family room dan proses reservasi berjalan baik. Oh ya travelers, jadi saya melakukan reservasi lewat platform e-commerce dan di situ disebutkan bahwa untuk harga yang saya dapatkan, saya hanya mendapatkan breakfast untuk 1 orang meskipun kamarnya tersedia untuk 4 orang.
Tapi ternyata setelah saya konfirmasi pada saat check-in kepada pihak resepsionis, ternyata breakfast yang disediakan adalah untuk 4 orang, yaitu 2 dewasa dan 2 anak, sesuai dengan tipe kamar saya. Jadi ya saya sangat merasa beruntung ya menginap di hotel ini. Menurut saya sih dengan harga 1 jutaan ya worth it lah ya, dengan fasilitas breakfast yang tersedia untuk 4 orang. Nah ini kamarnya, Travelers kamar family room. Pertama masuk sih saya langsung suka ya dengan kamarnya, dengan desainnya yang agak fancy, dengan dominasi warna kuning dan warna-warna kayu yang natural. Dan meskipun luasnya sekitar 32 meter persegi, tapi mereka bisa mengatur layout kamar yang cukup kompak dan cukup enak dilihat dan juga nyaman. Dan pembagian layout ruangannya cukup baik ya Travelers. Ketika kita masuk, kita akan mendapatkan di sebelah kiri bagian lemari, kemudian di sebelah kanannya adalah kamar mandi, kemudian masuk ke dalam ini adalah ruang tidur utama. Masuk ke sebelah kanan akan ada satu ruangan yang terpisah tapi tanpa pintu. Nah ini berisikan 2 tempat tidur untuk ukuran single dan bisa digunakan untuk anak-anak 2 orang. Meskipun dari awal video ini saya mengatakan bahwa hotel ini lebih menunjukkan nilai-nilai historis dari sisi eksteriornya, tapi ketika masuk ke dalam kamar ini kesan itu hilang sama sekali. Desainnya modern dan kontemporer. Bisa kita lihat dari pemilihan furniturnya ya. Tempat tidurnya yang ukuran queen, kemudian punya headboard dengan bagian belakang dindingnya diberikan lukisan-lukisan berwarna hitam kuning, dan kemudian nakasnya juga di kiri kanan berwarna kuning, termasuk juga tiang-tiang lampunya. Jadi kesannya sih modern dan ya stylish. TV-nya menggunakan Smart TV, jadi bisa Netflix-an atau YouTube-an di kamar. Lampu baca, lampu tidur di area tempat tidur juga tersedia lengkap. Nah ini ruang tidur anaknya ya Travelers, ada 2, bentuknya L, dan bukan hanya berisikan tempat tidur tapi juga tersedia juga TV, dan kemudian ada lemari atau ya rak untuk tempat menyimpan pakaian dan pernak-pernik. Kemudian desainnya sendiri juga disesuaikan dengan usia anak-anak ya. Kita bisa lihat di sini warna kuning masih digunakan dan juga lantainya terbuat dari lantai parket, jadi aman untuk anak kecil. Di kamar anak juga tersedia TV, tapi TV yang ada di kamar anak ini bukan berupa Smart TV. Saya sih bisa paham ya Travelers, karena kalau menggunakan Smart TV mungkin anak-anak bisa memutar atau memilih channel yang tidak sesuai dengan umurnya. Nah ini perlu kita apresiasi juga ya. Nah dengan saluran TV yang tersedia ini anak-anak bisa memilih channel yang sesuai dengan umurnya. Masing-masing tempat tidur dilengkapi dengan lemari penyimpan pakaian atau barang-barang. Buat travelers yang ingin staycation dengan keluarga tapi tetap ingin bisa mengontrol anak-anak, mungkin karena anak-anak masih di bawah umur tapi mereka bisa tidur dengan nyaman tanpa desak-desakan dengan orang tua, rasanya sih kamar family room di Kimaya by Haris ini adalah pilihan yang tepat. Dinding kamar mandinya juga terbuat dari kaca dengan desain yang melengkung, jadi tidak menggunakan space yang terlalu besar. Kamar mandinya masih menggunakan tema yang sama dengan desain di ruang tidur. Masih ada unsur warna kuning, warna putih, abu-abu, dan hitam. Gak tersedia bathtub tapi ada shower dengan tipe handheld dan tipe curah. Karena kamar mandinya gak terlalu gede, jadi penggunaan furniture dan peralatannya didesain sangat kompak ya, seperti ini nih. Desain untuk wastafelnya menggunakan bentuk bundar dan kelihatan cakep. Semua toilet tersedia disediakan untuk 4 orang ya, termasuk sikat gigi, shower cap, dan towel. Room amenities-nya juga lengkap, ada teh, kopi, gula, dan air mineralnya juga disediakan 4 botol, termasuk juga ada coffee maker dan kapsul kopinya juga tersedia. Nah ini lemarinya Travelers menggunakan pintu geser. Juga ada safe deposit box dan extra pillow kalau memerlukan tambahan bantal. Kontrol AC untuk kamar dewasa dan kamar anak dibuat terpisah ya Travelers. Jadi kalau ternyata misalnya salah satu kamar anak-anak merasa terlalu dingin, maka kita bisa mengatur temperatur AC atau mematikan AC tanpa mematikan AC di kamar utama atau sebaliknya. View dari kamar menghadap ke Jalan Asia Afrika. Di sini kita bisa lihat ya beberapa bangunan heritage yang terdapat di Jalan Asia Afrika. Nah seperti ini nih yang bentuknya melengkung, ini adalah Hotel Savoy Human, salah satu hotel yang juga menjadi warisan budaya di Jawa Barat. Nah ini view dari kamar pada malam hari ya Travelers, terlihat cakep dengan lampu-lampu kota yang sudah menyala. Saya sih suka ya memandang ke arah luar jendela dari kamar ketika melihat hilir mudik kendaraan dan kemudian bangunan-bangunan vintage yang berada di sekitar Jalan Asia Afrika. Tirai jendelanya bisa ditutup ya Travelers kalau ingin lebih privacy, tapi saya sih lebih suka mematikan lampu kamar dan kemudian membuka tirai jendela pada saat tidur. Sekarang udah pagi-pagi, good morning Travelers. Kita breakfast dulu yuk.
Breakfast-nya ada di lantai 2. Kembali ke suasana vintage, jadi restonya berada tepat di atas lobi hotel. Di tengah-tengah ada semacam atrium ya, jadi kita bisa ngelihat dari area resto ke lobi hotel. Dan kemarin kan kita pada saat check-in melihat langit-langitnya itu berbentuk bundaran dengan gelombang-gelombang lampu seperti ini ya. Dan ternyata kita bisa melihat langsung lebih dekat dari area resto. Karena masih pagi, sekitar jam 6-an ya, jadi tidak banyak tamu hotel yang sudah menikmati breakfast. Dan saya termasuk orang yang pertama menikmati breakfast di area resto ini. Semua area resto merupakan area indoor ya travelers, jadi kita hanya bisa menikmati di dalam ruangan. Kalau kita ingin menikmati suasana di sekitar area Jalan Braga, bolehlah duduk di dekat area jendela kaca di mana kita bisa ngintip-ngintip tipis suasana di sekitar Jalan Braga pagi hari. Kalau dilihat sekilas sih untuk hotel bintang 4 tidak terlalu banyak menu yang bervariasi yang disediakan untuk breakfast pagi ini. Yuk kita intip satu-satu ya menu apa pagi ini untuk breakfast kita. Untuk menu utamanya ada pilihan nasi putih atau nasi goreng kari, atau bisa juga memilih mie goreng Jawa. Boleh dengan campuran tumis sayuran dengan butter dan ikan goreng tepung dengan saus Bangkok. Mau ditambahin dengan kerupuk juga boleh. Nah ini aneka salad sayurnya ya travelers. Juga ada buah-buahan. Juga ada salad Thai. Mau yang hangat-hangat ada flat rice noodle soup atau kue tiaw kuah. Bubur ayam sih selalu tersedia ya di setiap hotel untuk breakfast. Susu dengan sereal juga tersedia. Kalau travelers ingin memesan olahan telur, omelet atau sunny side egg boleh pesan di sini. Nah ini aneka bread and pastry-nya ya travelers, silakan dipilih, termasuk juga ada bread pudding dan puding pandan. Mau yang manis atau asin juga tersedia. Pilihan lain ada martabak mini dan waffle dengan aneka toppingnya. Ada aneka gorengannya juga lengkap dengan rawit dan sambelnya. Nah ini aneka puding sebagai dessert, kemudian ada juga manisan buah. Ada rujak buah juga, pagi-pagi makan rujak buah mudah-mudahan nggak bikin perut jadi sakit ya. Kopi, teh, gula juga tersedia dan bisa diambil sendiri ya, termasuk juga kopi-kopi racikan cappuccino atau coffee latte. Mau pilih kopi sasetan juga tersedia travelers. Ada pilihan Turkish coffee di sini atau kopi Turki. Nah, saya pesen dan aromanya, rempah-rempahnya langsung tercium dengan enak. Ada berbagai jenis kopi Nusantara yang bisa kita pilih untuk racikan kopi Turki ini. Di sini kita bisa menyaksikan bagaimana waiternya membuat racikan kopi Turki. Saya sih diperlakukan seperti ini biar kopinya tetap panas. Dan minuman lain juga ada es teh manis, infus water, orange juice, dan air putih. Kalau untuk coklat di dalam chiller ini harus dibeli ya travelers, jadi kita bayar kalau ingin makannya. Overall makanannya ya bisa dinikmati ya travelers, memang tidak terlalu banyak variasinya, tapi cukup lah ya untuk kita bisa menikmati breakfast pagi hari sebelum memulai aktivitas kita. Habis makan langsung deh nyobain kolam renangnya. Kolam renangnya ada di lantai paling atas. Tadinya sih sudah beberapa kali datang ke kolam ini jam 6 pagi, tapi ternyata masih tutup. Dan diinfokan setelah tanya ke bagian resepsionis, ternyata bukanya baru jam 7. Agak disayangkan sih, padahal ini weekend, mestinya sih bukanya lebih pagi ya. Jadi anak-anak bisa langsung main di kolam. Kolamnya sih nggak terlalu gede ya travelers, berupa outdoor, dan boleh dibilang ini sebenarnya kolam untuk anak-anak. Sayangnya pohon-pohonnya belum terlalu banyak, jadi kalau mungkin sudah jam 9-an, ya kolamnya lumayan panas. Mestinya kolam ini sih bisa jadi infinity pool, tapi karena tertutup tembok, ya untuk alasan keamanan sih, jadi ya kita hanya bisa ngeliat tembok pada saat renang. Kebanyakan sih ya anak-anak berenang sambil diawasi orang tuanya. Nah ini ruang bilasnya ya, bersih. Fasilitas lain adalah gym. Kalau travelers ingin gym, pilih memanfaatkan fasilitas yang ada fitness center ini. Ruangannya sih nggak terlalu gede, fasilitasnya ya cukup lah ya, meskipun memang menurut saya sih ya nggak terlalu lengkap dibandingkan dengan fasilitas fitness lain di hotel berbintang 4 lainnya. Kalau travelers membawa kendaraan pribadi bisa parkir di bagian belakang gedung hotel. Tersedia slot parkir yang cukup dan kita bisa masuk lewat pintu samping menuju resepsion. Oke travelers, rasanya sudah cukup ya kita staycation di Hotel Kimara by Haris Braga Bandung. Terima kasih travelers sudah mengikuti saya staycation di hotel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman atau kerabat yang membutuhkan info ini. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat, sampai jumpa.